selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya buat Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan semakin kuat ibadahnya, nggak kendor-kendor. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Hari ini cerah ceria dia dengan warna hijau. Ya, ada beberapa bintang tamu juga yang sudah hadir untuk berbagi ceritanya. Nah, kalau biasanya kan kita ke pojokan nih untuk membahas apa sih yang lagi rame di luar sana. Masih seputar rendang ya, rame ya di luar sana. Kita tunggu aja ujungnya gimana nanti. Ya, tapi ya kita skip aja berita pojokan yang biasanya datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita langsung ke dunia nyata, wawancara Jessica Iskandar yang baby Hagianya juga banyak yang gemes sekali karena gemes banget mukanya memang ya. Kita lihat dulu profil Jessica Iskandar berikut ini. Ya, kita bersama dengan Jessica Iskandar, ibu anak 3. Gimana Ibu? Yang hari-harinya padat sekali jadwal ya. Kebetulan sibuk menyusui ya kan? Iya. Menyusui, pompa, sendawa, habis itu ganti popok, mandiin, nidurin, timang-timang. Duh, padat ya. Jadi ini kita waktu hanya sempit kayaknya sebelum waktu menyusui selanjutnya ya. Agak cepat pertanyaannya ya. Ini ada postingannya jedar soal punya anak ketiga gini ya. Ketika orang tanya apa yang aku rasakan setelah punya anak ketiga, persalinan dan melahirkan, laktasi, kurang tidur, mental health, badan melar lagi. Perjalanan ini supported dan sponsored by suami yang kusayang. Iya, mukanya gini. Iya. Memang beda banget ya Bu ya. Punya anak ketiga ini jauh lebih capek. Iya, capek banget. Kadang-kadang kecapean tuh sensitif, terus jadi nggak mood, terus kadang-kadang nangis, marah-marah, begitulah. Semuanya jadi korban. Semuanya jadi korban. Iya. Kayaknya Vincent yang paling sering jadi korban ya. Apa akhir ini yang kamu kesel sama Vincent gara-gara apa? Bukan kesel sama Vincent, kesel kecapean. Jadi tuh kalau capek kadang otak kan sama badan nggak sinkron. Terus gara-gara kan begadang kan nyusuin langsung, jadi tiap malam tuh kan begadang, bangun, terus tidur lagi sih, tapi ntar bangun lagi. Terus habis nyusuin mesti pompa. Emang sih ada yang bantu, tapi kan tetep capek juga gitu. Jadi ya kadang kalau udah kecapean, kurang tidur, terus belum lagi anak yang nomor 2 lagi aktif banget, belum bisa dikasih tahu, belum bisa dibilangin kan, masih harus pelan-pelan, harus sabar terus gitu. Jadi kesabaran semakin tipis ya kan? Capek banget. Masih ingat terakhir kamu nangis tiba-tiba itu ada momen apa? Semalam. Jadi aku kadang kalau capek ya nangis gitu. Ini lagunya jadi sedih. Semangat Mama. Capean. Gak punya waktu untuk sendiri ya? Sebenarnya sih waktu buat sendiri ada-ada aja kalau mau diadadain. Cuma tuh kadang-kadang udah kecapean gitu. Terus emang kan juga di rumah yang bantu juga banyak sebenarnya gitu. Cuma kadang tuh hati nggak tega aja ninggalin anak-anak buat kesenangan sendiri gitu. Jadi ya udah gitu. Udah kadang pengen istirahat tapi feeling guilty. Pengen kamu sendiri semua yang handle. Iya, soalnya nggak tahu ya, nggak mau kehilangan momen anak-anak kecil gitu. Udah capek. Capek sih capek, cuma nggak menyerah. Tetap. Cuman butuh nangis dikit lah. Iya, gitulah. Terus biasanya kalau lihat kamu kayak gitu kecapean, nangis gitu, Vincent lihat apa yang dia lakukan? Ya bantuin kadang, terus kasih pengertian gitu, terus ya gitulah. Gitu. Kenapa sedih kamu ingat Vincent membuat kamu sabar? Nguatin kamu ini membuat kamu sedih juga, kenapa? Ya gimana ya, namanya juga nggak tahu ya, kadang tuh mungkin karena efek kurang tidur, kecapean tuh kadang jadi segala sesuatunya jadi lebih sensitif aja. Jadi salah semua gitu. Iya, jadi kayak sedikit-sedikit tuh salah, sedikit-sedikit tuh salah gitu.
Jadi ini kalau lagi syuting gini buat kamu agak sedikit refreshing? Ya gitu, jadi kalau syuting bikin lupa sementara gitu. Lupa sementara tapi aku bikin nangis ya malah. Iya. Bikin nangis sama Daniel. Iya nih Mas Daniel, coba ganti lagu Surat Cinta coba. Surat Cinta, yang mana lagunya? Surat Cintaku yang pertama. Oh ya, kamu yang nyanyi ya? Jangan. Tapi benar nggak sih Jeddah dengan anak 3 ini gitu ya, ada juga kekhawatiran kamu takut nggak bisa bagi perhatian yang sama buat 3-3-nya juga, ada seperti itu? Ada lah pasti, soalnya kan kalau anak yang pertama ya udah nggak usah ditanya ya, itu pasti full attention buat El Barak waktu dia kecil. Anak yang kedua agak kurang, jadi maunya nih anak yang ketiga nih aku mau kasih full attention, apalagi kan anak perempuan kan, jadi aku mau sebisa mungkin tuh selalu ada gitu. Gitu, jadi soalnya ngerasa nih anak yang kedua agak nggak tahu ya apa, mungkin karena anak kedua tapi kayak agak jauh, susah dibilangin kayak gitu, jadi sedih banget rasanya. Jadi mencoba berusaha untuk selalu ngedekatin diri sama yang nomor 2 juga kan, soalnya nggak mau sampai yang nomor 2 ngerasa kok mama sama adik terus gitu. Itu sementara dia lagi aktif-aktifnya gitu. Kadang kalau lagi nyariin aku tapi akunya lagi nidurin anak yang ketiga, jadi diam dulu gitu. Jadi tuh dia ngerasa kayak gitu. Jadi kadang tuh di situ ngerasa gimana sih cara bagi perhatian yang equal gitu, yang sama gitu. Jadi kamu bagi tugasnya sama Vincent gimana biasanya? Bagi tugasnya gimana ya? Mungkin karena sebenarnya kan Vincent udah bilang kalau misalnya kamu capek, udah kamu kan banyak yang bantuin gitu. Kamu ngapain? Terus-terusan gitu. Kalau capek istirahat, tidur dulu gitu. Cuma ya kadang akunya yang aduh aku nggak tega gitu kan. Baby kan masih tidur sama aku kan, jadi kalau baby nangis sedikit tuh maunya aku duluan yang pegang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Beda sama yang biasanya beda. Iya beda, soalnya yang ini aku kayak happy banget ada anak perempuan gitu. Tapi di sisi lain ada feeling guilty ke Don juga. Iya. Karena terlalu deket jaraknya. Iya, mungkin ya terlalu deket. Ini juga Vincent, ya ini yang dirasakan Vincent kemarin ya, betapa dia tuh kadang-kadang kalau ngelihat kamu capek gitu ya, ya kelelahan, nangis sampai capek, ini mungkin dari sejak melahirkan itu kadang-kadang dia merasa hopeless ya, dan kayaknya nggak tahu harus mau ngapain gitu. Kita lihat cuplikan berikut ini. Dia yang terakhir tuh, kamu dengar-dengar katanya masih mau nambah lagi? Enggak. Udah 3 aja, udah bersyukur. Yeah. Udah ada 3 anak yang lucu-lucu. Udah cukup sih, udah. Tapi kamu dengar tadi dia bilang dia kadang-kadang ngerasa ya itu tadi hopeless, useless gitu, karena dia mau bantu bingung bantu apa, paling cuma bisa bilang kan udah ada banyak yang bantu gitu. Iya sih, mungkin ya kan namanya juga ini pengalaman buat aku sama dia, kita berdua sama-sama punya pengalaman baru, punya 3 anak gitu ternyata. So many things to do kan gitu. Jadi ya mungkin kita berdua ya sama-sama berada di fase sama-sama mungkin dari pihak Vincent bingung harus bantunya gimana, terus dari pihak aku gimana cara stopnya ya biar bisa lebih rileks gitu. Iya, mungkin ini fase-fase aja sih. Iya, nanti juga fase. Ini kan akan berlalu juga kan. Jadi ya sebenarnya aku enjoy banget. Pasti. Cuma kecapean itu gitu. Pasti. Ini buat ibu-ibu yang baru punya anak atau anaknya banyak atau ada beberapa balita gitu ya, pasti bisa memahami. Bahkan anak 1 baru melahirkan aja sama rasanya pasti pasti sama. Tapi betul kata kamu, ini sebuah fase. Makin kuat mama. Oke, biar makin semangat. Ada postingan lagi kan juga yang dia kayaknya masalah berat badan. Lu liatin tuh, tunjukin juga nggak? Boleh. Kita lihat. Jessica Iskandar, tapi kamu hebat loh, masih bisa bikin konten-konten gitu. Iya. Di sela-sela. Mau nggak mau ya itu ya? Iya. Itu part of apa?
refreshing. Kesenangan aja sih sebenarnya. Karena kalau nggak ngapa-ngapain juga malah tambah stres nggak sih? Tambah stres. Tapi soal berat badan yang bertambah, habis kurus naik lagi itu sempat bikin kamu kepikiran juga kah? Kalau sebenarnya kalau berat badan sih aku udah ikhlas sih. Karena kan aku fokusnya memang nyusuin. Jadi apa aja yang aku mau makan aku makan gitu. Aku nggak mikirin apa ya? Nanti aja lah mikirnya. Nanti aja lah gitu. Yang penting asinya tetap bagus, berkualitas. Masya Allah, keren Jess. Yeay. Sekarang kita biar Jessica semangat ya. Kita dudukan di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Jessica Iskandar, fitnah atau fakta? Kamu emang udah sengaja bikin akun Instagram khusus untuk baby Hagia biar segera dapat endorsean dan punya tabungan sendiri. Fitnah atau fakta? Fitnah. Soalnya itu sejujurnya aku bukan aku yang bikin, itu Vincent yang bikin. Vincent yang bikin. Karena kayaknya mungkin banyak yang request. Iya. Suruh bikinin Instagram. Lucu gitu. banget sih emang ya mukanya. Jadi Vincent yang bikin. Kalau aku ya seneng-seneng aja kan, namanya anak kan yang L udah punya Instagram, Don udah punya gitu, terus sekarang Hagia gitu. Lucu banget. Lanjut, fitnah atau fakta Jessica Iskandar? Sebenarnya kamu nggak kaget kalau L, anak kamu yang pertama itu udah punya price list untuk syuting ya? Karena kamu sendiri dari kecil juga sama kayak gitu ya, udah pintar cari duit dan ngatur duit. Fitnah atau fakta? Sebenarnya kalau aku nggak kaget sih, nggak juga. Sebenarnya aku kaget juga. Soalnya kok aku sekarang diduitin ya sama anak aku gitu. Tapi nggak apa-apa. Soalnya mungkin dengan cara ini, karena kan dia namanya masih kecil. Ini dengan cara ini dia mau berusaha untuk dapetin uang karena dia mau membeli sesuatu yang dia mau. Iya, gitu. katanya mau beliin buat adeknya. Dia mau beli PC komputer. Oh, PC komputer juga buat game ya. Tapi sekarang dia ganti, katanya mau ke laptop aja. Mau ke laptop aja. Nih, syuting di rumah beda lagi. Setelah itu per 15 menit nambah kalau over durasi ya. Syuting di rumah ada juga yang kalau state-nya semangat berapa gitu ya. Super aktif, super aktif berapa? Biasa aja. Sama biasa aja. Iya. Oke, lanjut Jessica Iskandar, fitnah atau fakta? Kamu juga sempat stres kemarin sampai ASI juga agak sedikit terganggu ketika ada pencuri yang mau maling di rumah kamu yang di Bali. Motor penghuni kos-kosan kamu hampir dicuri dan 4 kambing suster kamu di kampung hilang. Fitnah atau fakta? Fakta itu. Tapi ada satu lagi. Apa lagi? Selain kambing, motor, sama rumah di Bali, sama ada yang pencuri di staf aku di rumah mencuri juga. Aduh, gitu. Jadi itu agak traumatis juga buat kamu kayaknya. Iya lumayan, soalnya aku kayak deket banget sama staf aku, kayak udah aku anggap keluarga gitu. Tapi nggak nyangka kok dia mencuri gitu. Sedih banget. Jadi mau nggak mau kita harus keluarin karena itu kan toksik ya. Iya. Ketahuannya gimana? Ketahuannya jadi cincinnya asisten aku itu hilang udah 6 bulan. Terus nggak lama hilang lagi. Jadi 2 yang hilang. Nah terus karena cari kemana-mana nggak ketemu, akhirnya asisten aku nyari ke kamar si orang ini. Nah terus dia ternyata ada di gumpalan tisu di dalam tasnya gitu. Dan itu cincin yang 6 bulan yang lalu. Ternyata 6 bulan yang lalu, yang kemarin itu semuanya dia yang ngambil gitu. Dia ngaku. Oke, baiklah. Jessica, fitnah atau fakta bahwa saat sekolah kamu pernah jualan kaset ke teman-teman untuk nambah uang jajan? Iya, benar. Pintar cari duit kan dari dulu ya. Fitnah atau fakta lagi Jessica Iskandar? Kamu udah mulai cari invalan dari sekarang sebelum pada mudik karena khawatir nggak ada yang bantu ngurus rumah dan juga membantu kamu ngurusin baby Hagia. Tapi juga khawatir karena anak kedua kamu yang namanya Don itu aktif sekali dan dia suka nyemplung-nyemplung kolam renang. Fitnah atau fakta? Fitnah. Soalnya aku kebetulan ada yang stay di rumah, yang emang dia nggak pulang ya? Nggak lebaran. Jadi ada yang stay, terus ya aku nggak nyari infal keluar, tapi suster aku aja aku infalin gitu. Dan kan kita juga kan liburan, jadi nggak terlalu repot di rumah lah. Oh, kamu akan liburan ini panjang ini? Liburan. Bawa baby? Semuanya, rombongan sirkus. Ada babysitternya juga dibawa? Iya. Oh, oke. Sama mama juga dibawa. Extra help. Ekstra ya, mudah-mudahan seru, bikin kamu nggak capek lagi. Capek sih kayaknya. Tapi jangan nambah lagi kan? Jangan nambah dulu ya. Jangan nambah dulu ya. Nanti aja kalau udah lewat fase ini mungkin. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya yang kemarin ada seorang
pramugari senior yang kemarin viral videonya ketika dalam penerbangan terakhirnya dan mendapatkan ucapan dari kapten pilot. Ya, kita lihat dulu profilnya Ibu Evilia Darmayani dan Kevin Andrean, putranya berikut ini. Kalau lihat itu lagi gitu ya, 38 tahun loh, itu kan kayak sesuatu ritual yang panjang yang kemudian penerbangan terakhir kemarin. Ya, kalau lihat lagi apa yang masih terasa sih? Sampai saat ini masih sedih saya. Masih sedih? Ya, dalam arti sedih harus berpisah dengan teman-teman, termasuk teman-teman yang bekerja seperti keluarga. Iya, seperti keluarga sendiri, senior seangkatan saya ataupun junior, itu udah kayak keluarga. Dan saya harus meninggalkan Garuda selama saya bertugas 38 tahun. Ini pada saat penerbangan terakhir kemarin gitu ya, sebelum kapten pilotnya menjelaskan itu, pasti kan itu ada nggak sih terbayang, aduh ini penerbangan terakhir gitu yang di batin pada saat itu? Ada sih, itu kan dari hotel dari Korea itu aja, ini penerbangan aku nih gitu kan, terakhir. Gitu. Di situ aja di lobi hotel aja, saya udah merasa sedih, tapi ya udah, memang ini udah waktunya saya pensiun kan gitu ya. Terus yang lebih terharu lagi itu ya di pesawat tadi itu, di pesawat seperti nggak nyangka di surprisein, nggak nyangka diumumkan. Biasa kan dari pilot itu, kapten pilot kan mengumumkan pesawat itu turun dari ketinggian ya, announcement. Udah saya lagi duduk dengan teman, itu juga teman sangkatan saya, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kok ada nama saya, ada nama saya disebutkan gitu. Itu tadinya saya nggak mau kaget ya gitu. Terus saya nahan sedih ya gitu, nahan air mata. Nahan sedih, terus nggak terasa tuh kayak nggak bisa ngebendung air mata gitu. Terus ya itu seperti di video itu. Kerasa kita sih bisa melihatnya. Sampai harus nengok ke dinding gitu karena ya menutupi kesedihan. Sedih Mbak Fen. Udah menjadi bagian keluarga Garuda selama 38 tahun. Jadi harus berpisah ya teman-teman. Dan kalau aku boleh tambahin Kak Feni, selama 38 tahun Mama berkarir di Garuda, sepanjang usia itu Mama tidak pernah bolos sekalipun. Masya Allah. Ada lebaran, ada ulang tahun aku, ulang tahun keluarga, acara apapun Mama tidak pernah bolos sama sekali. Dan mendapat prestasi dan penghargaan dari Garuda, salah satu karyawan terbaik Garuda. Aduh, ini kayak separuh jiwa kayaknya ya. Separuh hidup saya di Garuda, separuh jiwa di Garuda. Ada pada saat momen-momen terakhir agak nampak tilas gitu nggak, ini terakhir begini, terakhir begitu, seragam. Ada momen-momen itu? Nggak ada. Ya waktu sebelum take off aja ya, saya jalan ke cabin, sebelum boarding maksudnya. Sebelum boarding saya ke cabin, saya jalan gitu. Terus? Ya inilah penerbangan terakhir saya. It is what it is. Coba kita lihat komentar netizen ya ketika melihat video itu ya. Terharu, bahagia terus ya Om dan Tante. Terharu, terima kasih atas segala pengabdiannya di udara Bu Evilia gitu dari Sinyo. Kenal banget sama pramugari ini waktu penerbangan ke Hong Kong, memang sangat ramah. Yang berikutnya, aneh kira pramugari itu harus muda-muda, senior. Nah, ini pada saat kan anak yang perempuan ikut ya pada saat penerbangan bikin video. Itu memang sengaja, sengaja mau bikin surprise. Memang saya ajak. Oh, diajak. Terus penerbangan terakhir biar ada memvideokan, ada memori untuk mamanya gitu kan, penerbangan terakhir. Emang sengaja saya ajak. Oh, sengaja diajak. Iya. Cuman nggak tahu kalau tiba-tiba kapten pilot bikin pengumuman. Nggak tahu itu. Itu surprise banget. Terima kasih kapten pilot. Itu kan semua sama awak kabinnya kemudian berpelukan. Itu penumpang-penumpang yang lain kan juga dengar tuh. Jadi mereka mengucapkan apa ketika ketemu? Kebanyakan itu tidur ya mereka. Tidur. Long flight. Banyak kan tidur gitu. Terus ada
ada ya, ada juga bertanya dengan teman saya, Mbak yang mau pensiun gitu. Enggak, rekan saya ada di belakang gitu, duduk gitu. Ada yang juga. Tapi kebanyakan sedang tertidur. Nah, ini juga apa? Pada saat mendarat juga disambut sama keluarga gitu ya, suami Kevin juga sama cucu-cucu ya, cucu-cucu juga menyambut gitu. Kabarnya setelah habis terbang, setiap mendarat memang selalu dijemput sama. Seringnya seperti itu. Seringnya seperti itu. Dan tadi Kevin bilang bahwa ini momen ulang tahun nggak pernah bolos. Berarti ini sebagai anak sering ditinggal-tinggal ya kan? Kita akan dengar pengalamannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.